28 orang yang masuk. Kita sebelum kita mulai diskusi, kita main dulu. Ya. Jadi dari saya dulu nih. Jadi salah satu untuk mengingat apa yang kita pelajari dalam teknik learning itu ada salah satu teknik namanya repetition. Jadi kita mengingat apa yang sudah kita pelajari. Bikin kuis pun sebenarnya itu bagian dari teknik repetition. Tujuannya agar kalian mengingat apa yang dipelajari. Nah, untuk sebelum kita mulai kuliah, saya akan bikin semacam pertandingan untuk mengingat kata yang sudah dipelajari selama 2 pertemuan terakhir. Oke, sebentar. Udah kelihatan belum? Enggak, Pak. Udah ya. Sebentar. Mana tadi? Sebentar. Oke. Ya, udah kelihatan ya. Jadi kita pakai annotate ya. Pakai annotate. Caranya pakai annotate, terus di situ ada kelompok kuning sama kelompok merah, anggaplah gitulah. Jadi nanti kita pakai teks, jadi nanti silahkan tulis, misalnya etika, tapi tulisannya bisa kita set nggak sih ini di annotate itu, biar agak kecil-kecil. Misalnya ini norma, misalnya. Nah yang nanti kita hitung dari kelompok 1, 2, dan 3 melawan kelompok 4, 5, dan 6. Jadi kelompok 4 dan 5, 6 silahkan menulis kata yang yang dipelajari di 2 pertemuan terakhir. Apapun katanya, istilah-istilahnya. Nggak boleh lihat ya, kita belajar, ini main aja sih, ini main. Jadi tolong diingat. Nanti kan teman udah ngetik, mungkin kalian ingat yang lain gitu ya. Nah, waktunya adalah 1 lagu. Jadi nanti aku akan memutar lagu gitu ya. Nah, sampai lagunya selesai. Ada pertanyaan nggak? Ngetiknya di mana, Pak? Gitu. Kenapa? Ngetiknya di mana, Pak? Oh, ngetiknya. Ngetiknya di layar kalian. Jadi di layar kalian itu, kalian pernah pakai annotate belum? Jadi di bagian coba ada yang bisa bantu nggak, annotate itu di mana? Oh, di view option, Pak. Ya, view option, terus annotate. Coba yang lain, sekarang dicoba dulu deh, percobaan. Coba mulai ketik-ketik dulu deh. Kelompok 1 ngetik, kelompok 2 ngetik, gitu. Coret-coret dulu nggak apa-apa lah, coret-coret dulu. Nah, misalnya aku coret-coret nih. Misalnya aku coret-coret nih. Ya, kamu bisa kasih tanda. Oke ya. Ada yang belum? Ada yang belum bisa? Nanya kalau belum bisa, malah bertanya sesat di jalan. Nanti aku memutar lagu gitu ya. Lagunya kurang lebih 4 menit lah. Jadi nanti kita lihat nih dalam 4 menit itu sisi merah atau sisi kuning yang paling banyak gitu ya, bisa mengingat kata yang sudah kita pelajari 2 pertemuan kemarin. Gimana? Udah siap? Bentar, nanya dulu nih, semua udah tahu belum fitur annotate-nya? Coba dijelasin dulu deh salah satu. Mungkin Mas tuh bagus, coba Mas. Kalau dari sana untuk mencari fitur annotate itu di mana? Yang pasti kalau pakai handphone bisa langsung dipakai tangan ya, langsung ya.
Kalau yang pakai komputer gimana caranya? Kalau yang pakai komputer, di atas ada view options, terus ada annotate, udah. Terus nanti tinggal pilih teks, terus tulis. Tapi Oke, yang di gitu HP ya. saya nggak tahu, Pak. Yang di HP ada yang pakai HP nggak? Ada ini Mas Muhammad Naufal nih pakai HP kan? Iya Pak, saya pakai HP Mas Pak. Naufal? Ya kalau pakai HP bisa nggak? Langsung Saya coba pakai ya, Pak. tangan aja digambar. Nah, pakai Bisa. tangan aja digambar. Ya, gitu. Bisa, Pak. Nah, kalau tapi nggak pakai bisa HP. diketik dia ya? Kenapa, Mbak? Oke, cukup ya. Kita mulai ya. Sebentar. Saya hidupin lagunya dulu, pemanasan dulu. Suaranya kedengeran nggak? Alah, bentar. Ini pemanasan dulu. Oke ya. Itu caranya ya. Sabar. Clear dulu. Nanti nggak boleh cheating. Mulainya bareng-bareng ya. Oke ya. Oke, Mbak Dian, nggak boleh. Ayo, sebentar. Saya mulai dulu. Sebentar ya. Oke, mulai dari sekarang. Silahkan. Wahai insan Nusantara, tunjukkan integritasmu dalam satu bentuk nyata. Optimis selalu percaya, kejujuranmu berharga. Nurani kan menuntunmu menuju masa depan. Kerja keras membangun di alam merdeka, sumbangsi terbaikmu untuk bangsa. Katakan barisan untuk Indonesia.
ini kalau kita lihat ini udah nggak bisa dibaca tapi ya. Ini ada yang apa namanya free rider-nya nggak ini ketik kata yang kita tidak tahu gitu ya. Apa ya? Coba ya. Ada nggak nih kata yang stimulation, susila. Ya. Ada sih. Kayaknya ini kalau ini saya bingung nih apa namanya kalau ini menang siapa ya kalau kayak gini ya? Siapa yang setuju menang kelompok kuning? Tunjuk tangan. Resen coba yang setuju kelompok kuning. Kelompok kuning cuman yang resen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Yang setuju kelompok merah. Resen sekarang. Wah ini. Nah ini dari apa namanya? Dari fanatismenya menang kelompok merah ini. Berarti ini untuk kali ini kelompok merah yang menang. Dari sisi fanatisme anggota-anggotanya. Kalau dari sisi tulisan-tulisannya ini sepertinya kelompok kuning nih ya. Banyak tulisan cakar ayamnya. Oke. Baik. Iya. Cukup ya. Kita battle kita kali ini. Besok kita cari battle lain. Sekarang kita lanjut dengan diskusi presentasi dari kelompok berapa? 2. Kelompok 3. Ya. Presentasi dari kelompok 3. Ini mau siapa yang mau jadi juru bicaranya dan jadi moderatornya? Silakan. Terima kasih Pak. Izin share screen. Oh ya, silakan. Oh, saya harus matiin share screen saya dulu ya, biar kalian bisa. Sebentar. Caranya. Oh, saya udah ya, silakan. Sudah bisa share screen belum? Sudah Pak. Oke, lanjut. Baik, akan saya mulai. Pertama-tama, selamat sore Bapak dosen, selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai PNS dan disiplin PNS. Yang pertama, anggota kelompok 2 adalah saya sendiri, Andika Putra Diansyah, kemudian Anissa Ayu Naifah, Diah Ayu Safitri, Elizabeth Angel Natalia, dan Ida Ayu Pratnya Biswari. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, ini adalah beberapa materi yang bakal kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, kita akan membahas overview ASN berdasarkan UU nomor 5 tahun 2014. Kemudian jenis dan detail jabatannya, karir PNS, pengertian PNS, dan disiplin PNS. Yang pertama, seputar PNS berdasarkan UU nomor 5 tahun 2014. Nah, teman-teman pasti bingung kan? Pasti agak mirip antara ASN dan PNS. Nah, bedanya kalau ASN itu profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Kalau PNS sendiri, itu adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Nah, selain ASN dan PNS juga ada istilah baru nih, yaitu PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Itu adalah WNI
yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, jadi bisa kita simpulkan ASN itu merupakan PNS plus PPPK. Untuk perbedaannya sendiri, PNS dengan PPPK itu kalau PNS statusnya itu pegawai tetap dan mempunyai NIP dan menduduki jabatan pemerintahan. Kalau PPPK itu diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan undang-undang, kemudian melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, tingkat jabatan ASN ada 3, yaitu jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Jabatan administrasi terdiri dari ada 3 jenis, yaitu sebagai administrator, sebagai pengawas, dan sebagai pelaksana. Kalau administrator sendiri itu bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Untuk pengawas itu bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Kemudian yang pelaksana itu bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Kemudian yang kedua tadi ada jabatan fungsional. Itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama untuk keahlian dan untuk keterampilan. Untuk keahlian sendiri ada 4 macamnya, yaitu sebagai ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Kalau untuk keterampilan sebagai penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Nah, sekarang yang jabatan terakhir yaitu jabatan pimpinan tinggi. Itu terdiri dari 3 bagian, yaitu JPT utama, JPT madya, dan JPT pratama. JPT ini berfungsi untuk memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada instansi pemerintah melalui kepeloporan dalam berbagai bidang. Misal keahlian profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan, dan kepemimpinan manajemen, pengembangan kerja sama dengan instansi lain, teladanan dalam mengamalkan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Nah, ada perbedaan antara hak PNS dengan hak PPPK. Bisa kita lihat untuk hak PPPK itu dia tidak mempunyai fasilitas dan tidak diberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Selebihnya sama. Kewajiban ASN. Ini menurut UU nomor 5 tahun 2014, pegawai ASN itu wajib setia dan taat pada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintah yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Selanjutnya, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, menyimpan rahasia jabatan, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam bersikap, berperilaku, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kemudian lanjutnya adalah jenis dan detail jabatan PNS. Yang pertama ada pejabat pembina kepegawaian. Ini maksudnya adalah berdasarkan UU nomor 5 tahun 2014 itu tugasnya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pejabat yang berwenang berdasarkan UU nomor 5 tahun 2014 itu mempunyai kewenangan untuk melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya kita memasuki bagian manajemen ASN. Itu artinya adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN ini diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Maksudnya adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kesehatan.
Manajemen ASN sendiri meliputi manajemen PNS dan manajemen BPPK. Namun yang dibahas kali ini adalah manajemen PNS. Nah, dalam manajemen PNS sendiri terdapat berbagai macamnya ya. Yang pertama ada penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, pensiun dan tabungan hari tua, perlindungan. Nah, ini akan dibahas satu persatu oleh pemapar berikutnya. Baik, karena ada kendala jaringan, yaudah saya lanjutkan aja ya berarti ya. Kemudian masuk dari manajemen PNS, tadi ada berbagai jenis dan sekarang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 56, setiap instansi pemerintah itu wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah pengadaan. Pengadaan itu kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah. Tahapannya yaitu ada perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Nah, selanjutnya adalah pangkat dan jabatan. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 68, PNS itu diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu. PNS dapat berpindah antar JBT, jabatan administrasi, jabatan fungsional di instansi pusat dan daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. Setiap jabatan dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansi TNI dan Polri yang pangkat atau jabatannya disesuaikan dengan pangkat dan jabatan di lingkungan instansi TNI dan Polri tersebut. Selanjutnya adalah pengembangan karir. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 69, pengembangan karir ini dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Setelah itu ada pengembangan kompetensi. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 70, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, misalnya melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Dan harus dievaluasi oleh pihak yang bersangkutan dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Wajib disusun dalam rencana pengembangan kompetensi tahunan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi. Selanjutnya adalah karir PNS. Nah, untuk bagian promosi PNS ini akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya yaitu adalah promosi PNS. Setiap PNS
yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Nah, promosi PNS ini dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan. Nah, promosi pejabat administrasi dan pejabat fungsional PNS dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada instansi yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya yaitu adalah mutasi PNS. Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan atau lokasi dalam satu instansi pusat, antar instansi pusat, satu instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan keperwakilan NKRI di luar negeri. Mutasi PNS ini dilakukan oleh PPK dalam wilayah kewenangannya. Nah, mutasi PNS ini ada 4. Yang pertama, mutasi PNS antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan dari kepala BKN. Yang kedua, mutasi PNS antar kabupaten atau kota antar provinsi dan antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan dari kepala BKN. Yang ketiga, mutasi PNS dari mutasi PNS daerah ke instansi pusat atau sebaliknya ditetapkan oleh kepala BKN. Dan yang keempat yaitu mutasi antar instansi pusat ditetapkan oleh kepala BKN. Penilaian kinerja PNS. Penilaian kinerja PNS ini bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang berdasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan mempertimbangkan target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Metode penilaian kinerja PNS yang dilakukan itu secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Berada di bawah kewenangan pejabat yang berwenang, kemudian didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS, dan dapat mempertimbangkan pendapat dari rekan kerja setingkat dan bawahannya. Hasil penilaian kinerja PNS ini disampaikan kepada tim penilai kinerja PNS. PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu penggajian dan tunjangan PNS. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Gaji yang dibayarkan harus sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Gaji tersebut pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Selain gaji, PNS juga mendapatkan tunjangan dan fasilitas lainnya. Nah, berikut tunjangan PNS itu ada 2. Yang pertama tunjangan kinerja dan yang kedua adalah tunjangan kemahalan. Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang dibayarkan sesuai dengan pencapaian kinerjanya. Sedangkan tunjangan kemahalan adalah tunjangan yang dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Gaji dan tunjangan PNS ini dibebankan pada ada 2 jenis. Yang pertama, PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada APBN, dan yang kedua, PNS yang bekerja di pemerintah daerah dibebankan pada APBD. Selanjutnya yaitu penghargaan PNS. PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Penghargaan sebagaimana yang dimaksud dapat berupa pemberian. Yang pertama ada tanda kehormatan, yang kedua kenaikan pangkat istimewa, yang ketiga kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan yang keempat yaitu kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan.
Yang selanjutnya yaitu pemberhentian PNS. PNS diberhentikan dengan hormat karena alasan berikut ini. 1. Meninggal dunia. 2. Atas permintaan sendiri. 3. Mencapai batas usia pensiun. Yang keempat, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini. Dan yang terakhir, tidak cakap jasmani atau dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Nah, PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana hukuman pidana penjara setingkat 2 tahun dengan tidak berencana. PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. Selanjutnya akan dibawakan oleh peserta berikutnya. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan pemberhentian PNS yang sementara dan tidak terhormat. Next. Pemberhentian sementara. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pada pasal 88, ternyata PNS itu bisa diberhentikan sementara. Alasannya yang pertama, karena PNS tersebut diangkat menjadi pejabat negara. Yang kedua, karena PNS tersebut diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural dan atau si PNS itu ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Namun, PNS ini setelah melalui beberapa waktu dia bisa diaktifkan kembali sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian. Next. Terakhir, PNS juga ternyata bisa diberhentikan secara tidak terhormat. Sesuai dengan pasal 87 ayat 4 dikatakan bahwa pemberhentian tidak terhormat terjadi karena yang pertama, PNS tersebut melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua, PNS dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. Yang ketiga, PNS tersebut menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Dan yang terakhir, PNS itu dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Next. Sekarang saya akan bahas tentang batas usia pensiun PNS sesuai yang tertera di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 90. Di sini untuk pejabat administrasi, batas usia pensiun PNS yakni di usia 58 tahun. Untuk pejabat pimpinan tinggi itu di usia 60 tahun. Dan untuk pejabat fungsional itu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Sekarang akan membahas tentang jaminan. Jadi jaminan yang diterima oleh PNS itu ada 2, yakni jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Untuk jaminan pensiun syaratnya pertama, PNS tersebut meninggal dunia, yang kedua atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu, yang ketiga mencapai batas usia pensiun seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yang keempat adanya perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang dimana mengakibatkan PNS tersebut mengalami pensiun dini, atau yang terakhir PNS tersebut tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya. Untuk jaminan hari tua, jadi setiap PNS itu sebenarnya ketika dia berhenti bekerja, dia itu berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagai bentuk hak dan penghargaan atas pengabdiannya selama bekerja. Isi jaminan adapun jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan kepada PNS tersebut sesuai dengan program jaminan sosial nasional yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan untuk pembiayaan jaminan ini sendiri berasal dari pemerintah sebagai yang memberikan pekerjaan dan juga iuran dari PNS yang bersangkutan. Next. Perlindungan. Jadi PNS ini ternyata mendapatkan perlindungan sesuai dengan pasal 92. Jadi ada 4 bentuk perlindungan. Yang pertama ada jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Untuk jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian, itu mencakup jaminan sosial sesuai dalam program jaminan sosial nasional. Sedangkan untuk bantuan hukum, ini diberikan dalam hal PNS itu menghadapi sebuah perkara di pengadilan ketika sedang melaksanakan tugasnya. Jadi bisa jadi pada saat bekerja, tiba-tiba dia
mungkin terserat hukum. Nah, disinilah ada bantuan hukum. Next. Organisasi. Jadi pegawai ASN itu terhimpun dalam Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Tujuan organisasi ini apa sih? Jadi yang pertama, menjaga kode etik dan standar pelayanan profesi ASN. Yang kedua, mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Next. Setelah ada tujuan, pasti ada fungsi organisasi. Yang pertama, pembinaan dan pengembangan profesi ASN. Yang kedua, memberikan pelindungan hukum dan advokasi kepada anggota organisasi terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik instansi pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi. Yang keempat, menyelenggarakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Untuk materi disiplin PNS akan dibawakan oleh pemapar berikutnya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai disiplin PNS. Next. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang definisi disiplin PNS. Menurut Pasal 1 PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, disiplin PNS adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Next. Kemudian yang kedua, di dalam PP tersebut juga terdapat perincian mengenai kewajiban PNS. Untuk yang pertama, seorang PNS wajib untuk mengucap sumpah atau janji PNS. Kemudian jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, PNS akan mendapatkan hukuman disiplin dengan level sedang. Untuk yang kedua, PNS itu wajib mengucap sumpah atau janji jabatan. Kemudian apabila kewajiban ini dilanggar, PNS akan dijatuhi hukuman disiplin sedang. Kemudian yang ketiga, PNS harus setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah. Kemudian apabila pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja, PNS akan dijatuhi hukuman disiplin ringan. Kemudian jika berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan, akan dijatuhi hukuman disiplin sedang. Kemudian untuk pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah atau negara, akan dijatuhi hukuman disiplin berat. Kemudian yang keempat, PNS harus menaati segala peraturan perundang-undangan. Kemudian apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja, instansi, dan juga pemerintah, akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai levelnya seperti yang kewajiban nomor 3 tadi. Next. Untuk yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Apabila pelanggaran tersebut berdampak negatif bagi unit kerja, instansi yang bersangkutan, dan juga pemerintah, akan dijatuhi hukuman sesuai levelnya seperti yang tadi, ringan, sedang, dan juga berat. Kemudian yang keenam, PNS harus menjunjung kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS. Apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja, instansi yang bersangkutan, dan juga pemerintah dan atau negara, akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai levelnya tadi, ringan, sedang, kemudian berat. Untuk yang ketujuh, PNS itu wajib mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan atau golongan. Apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja, instansi yang bersangkutan dan pemerintah akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai levelnya. Kemudian yang kedelapan, PNS harus memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut pemerintah harus dirahasiakan. Apabila pelanggaran ini berdampak negatif bagi unit kerja, instansi yang bersangkutan dan pemerintah akan dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Next. Untuk yang kesembilan, PNS harus bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Kemudian apabila pelanggaran atas kewajiban ini berdampak negatif bagi unit kerja, instansi yang bersangkutan, dan pemerintah, maka akan
dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Kemudian yang ke-10, melaporkan dengan segera pada atasannya apabila mengetahui ada hal yang membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material. Kemudian apabila pelanggaran atas kewajiban tersebut berdampak negatif bagi unit kerja, instansi yang bersangkutan dan pemerintah akan dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Kemudian yang ke-11, PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Untuk pelanggaran atas kewajiban ini dibagi menjadi 3, yaitu ringan. Hukuman disiplin atas pelanggaran tersebut dibagi menjadi 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Kemudian untuk yang ke-12, mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. Kemudian apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun itu mencapai 25-50%, akan dijatuhi hukuman disiplin sedang, sedangkan untuk sasaran yang mencapai kurang dari 25% akan dijatuhi hukuman disiplin berat. Next. Untuk yang nomor 13 ini, kewajiban seorang PNS harus menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya. Apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja, instansi yang bersangkutan, dan juga pemerintah akan dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Kemudian untuk selanjutnya, PNS wajib memberi pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Selanjutnya, PNS wajib membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas. Apabila pelanggaran atas kewajiban ini dilakukan, untuk yang pertama secara tidak sengaja, maka PNS akan dijatuhi hukuman disiplin ringan. Jika pelanggaran tersebut dilakukan dengan sengaja, maka PNS akan dijatuhi hukuman disiplin sedang. Kemudian yang selanjutnya, PNS wajib untuk memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karir. Kemudian yang selanjutnya, PNS wajib untuk menaati peraturan kedinasan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Next. Selain harus menaati kewajiban, seorang PNS juga harus menjauhi larangan-larangan. Next. Untuk yang pertama, larangan dari seorang PNS itu menyalahgunakan wewenang. Apabila larangan ini dilakukan, seorang PNS akan mendapatkan hukuman disiplin berat, seperti simbol B yang ada di situ. Kemudian untuk yang kedua, seorang PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. Ini juga jika larangan tersebut dilakukan akan dijatuhi hukuman disiplin berat. Kemudian yang ketiga, seorang PNS tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional. Hal ini jika dilakukan juga akan mendapatkan hukuman disiplin berat. Kemudian yang keempat, bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. Ini juga jika dilakukan akan mendapatkan hukuman disiplin berat. Kemudian yang kelima, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Apabila pelanggaran tersebut berdampak negatif pada unit kerja, instansi yang bersangkutan, serta pemerintah akan mendapatkan hukuman disiplin ringan, sedang, berat. Next. Kemudian selanjutnya, PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain dengan di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Jika pelanggaran ini dilakukan dan berdampak negatif bagi unit kerja akan dijatuhi hukuman ringan. Jika berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan akan dijatuhi hukuman sedang, serta jika berdampak negatif pada pemerintah dan atau negara akan dijatuhi hukuman disiplin berat. Kemudian yang selanjutnya,
PNS dilarang memberi atau menyanggupi akan memberikan sesuatu kepada siapapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan. Jika hal ini terjadi, seorang PNS akan dijatuhi hukuman berat. Kemudian selanjutnya, seorang PNS dilarang menerima hadiah atau memberikan pemberian apa saja dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya. Jika hal ini dilakukan, seorang PNS akan mendapatkan hukuman disiplin berat. Kemudian yang selanjutnya, seorang PNS dilarang untuk bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. Kemudian apabila pelanggaran ini dilakukan dengan tidak sengaja, seorang PNS akan dijatuhi hukuman disiplin ringan. Sedangkan jika pelanggaran tersebut dilakukan dengan sengaja, seorang PNS akan dijatuhi hukuman disiplin sedang. Kemudian selanjutnya, seorang PNS dilarang untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Next. Kemudian selanjutnya seorang PNS dilarang untuk menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Kemudian selanjutnya, seorang PNS dilarang untuk memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, DPR, DPD, atau DPRD. Hal ini juga sering diingatkan oleh lembaga supaya kita tidak ikut serta dalam hal tersebut. Untuk yang pertama, jika seorang PNS itu ikut serta dalam sebagai pelaksana kampanye, yang ini salah, harusnya dia mendapatkan hukuman sedang. Di sini masih salah, typo. Terus yang kedua, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, maka seorang PNS akan dijatuhi hukuman disiplin sedang. Kemudian jika ia bertindak sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, akan dijatuhi hukuman disiplin sedang. Kemudian yang terakhir, jika ia berperan sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, hal ini akan membuat seorang PNS itu akan dijatuhi hukuman disiplin berat. Next. Kemudian yang selanjutnya, seorang PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden dengan cara yang pertama, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon selama kampanye. Jika hal ini dilakukan akan mendapatkan hukuman disiplin berat. Kemudian mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap paslon yang menjadi peserta pemilu. Jika hal ini dilakukan akan mendapatkan hukuman disiplin sedang. Kemudian selanjutnya, seorang PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-undangan. Dan jika hal ini dilakukan, seorang PNS akan mendapatkan hukuman disiplin sedang. Next. Untuk selanjutnya, seorang PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara yang pertama terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Kemudian jika hal ini dilakukan akan mendapatkan hukuman disiplin sedang. Kemudian yang selanjutnya menggunakan fasilitas terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye. Jika sudah menggunakan fasilitas, maka seorang PNS akan dijatuhi hukuman disiplin berat. Kemudian yang ketiga, seorang PNS itu membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon selama kampanye. Hal ini akan dijatuhi hukuman disiplin berat jika seorang PNS itu melakukannya. Kemudian mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap paslon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Hal ini jika dilakukan akan mendapatkan hukuman disiplin sedang. Next.
Nah, kemudian setelah kita sempat bahas sedikit tadi mengenai hukuman-hukuman disiplin apa yang jika seorang PNS itu tidak menaati kewajiban atau yang melakukan pelanggaran, maka kita akan bahas mengenai hukuman disiplin ini sendiri. Next. Jadi menurut PP nomor 53 tahun 2010 mengenai disiplin pegawai negeri sipil, menurut pasal 5, PNS ini yang tidak menaati ketentuan kewajiban dan juga melakukan larangan, itu akan dijatuhi hukuman disiplin. Kemudian ditambahkan pada pasal 6 yang berbunyi, dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin akan dijatuhi hukuman disiplin. Hukuman disiplin ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tingkatan ringan, sedang, dan berat. Kemudian untuk tingkatan ringan, sedang, dan berat ini juga ada levelnya. Untuk yang pertama, jika ringan, yang paling ringan itu mendapatkan teguran lisan. Kemudian yang kedua, ia akan mendapatkan teguran tertulis. Kemudian yang ketiga, akan mendapatkan pernyataan tidak puas secara tertulis. Untuk hukuman disiplin sedang, yang pertama, dilakukan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Kemudian yang kedua, dilakukan penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Dan yang ketiga, dilakukan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Untuk hukuman disiplin berat, yang pertama, dilakukan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Kemudian pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Kemudian pembebasan dari jabatan. Next. Kemudian pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan yang paling berat adalah pemberhentian secara tidak hormat sebagai PNS. Untuk hukuman disiplin tadi yang merugikan unit kerja akan dijatuhi hukuman ringan, kemudian jika memberikan dampak negatif bagi instansi yang bersangkutan akan dijatuhi hukuman disiplin sedang, kemudian jika merugikan atau berdampak negatif bagi pemerintah atau negara akan dijatuhi hukuman berat. Next. Kemudian pejabat yang berwenang. Next. Di sini yang dimaksud pejabat berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk menghukum atau memberikan hukuman disiplin atas PNS yang telah melakukan larangan atau tidak melakukan kewajiban. Yang pertama ada presiden, kemudian pejabat pembina kepegawaian pusat, kemudian pejabat struktural eselon 1 dan pejabat yang setara, kemudian pejabat struktural eselon 2, 3, 4, dan 5. Next. Nah, jadi penjatuhan hukuman ini diberikan oleh pejabat tertinggi ke yang lebih rendah. Eselon 1 menjatuhi hukuman ke eselon 2 dan di bawahnya, begitu seterusnya hingga pejabat eselon 5. Namun untuk saat ini sudah tidak ada lagi pejabat eselon 5. Next. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh pemaparan selanjutnya. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya akan menunjukkan paparan tentang proses hukuman disiplin yang akan diterima PNS. Jadi hukuman disiplin yang diterima PNS ini ada tahapannya. Yang pertama itu adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan PNS. Setelah adanya indikasi pelanggaran, maka akan dilakukan pemeriksaan. Setelah itu dilakukan penjatuhan hukuman dan adanya upaya administratif. Tata cara pemanggilan PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Jadi yang pertama itu, PNS akan dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk melakukan pemeriksaan. Nah, pemanggilan ini maksimal 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dilakukan. Setelah dilakukan pemanggilan, maka pemeriksaan akan dilakukan. Apabila pada saat pemeriksaan tersebut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua yang dilakukan paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal seharusnya pemeriksaan pertama. Lalu, jika pada tanggal pemeriksaan kedua tersebut PNS yang bersangkutan juga tidak hadir, maka pejabat yang berwenang menghukum akan menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap yang tata cara pemeriksaan PNS yang terduga melakukan pelanggaran disiplin.
Yang pertama akan dilakukan pemeriksaan secara tertutup dan hasilnya akan dituangkan dalam BAP atau berita acara pemeriksaan. Lalu setelah pemeriksaan dilakukan, apabila menurut pemeriksaan tersebut kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin. Tapi kalau kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin itu merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan terlebih dahulu secara hierarki disertai dengan BAP. Lalu yang ketiga, khusus untuk pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman berupa hukuman disiplin sedang dan berat dapat dibentuk tim pemeriksa. Lalu yang keempat, tim pemeriksa dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, serta unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. Nah, lalu ada pembebasan jabatan sementara. Nah, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat tersebut bisa dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung. Nah, pembebasan sementara ini dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, berlakunya sejak yang bersangkutan diperiksa sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. Yang kedua, tetap diberikan hak-hak kepegawaian. Jadi, walaupun pelanggar tersebut dibebaskan sementara dari jabatannya, pegawai tersebut tetap diberikan hak kepegawaiannya, tidak lantas hilang hak kepegawaiannya. Lalu dalam hal atasan langsung tidak ada, maka pembebasan sementara tersebut akan dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi. Nah, ketentuan pelanggaran disiplin lebih dari satu. Setelah dilakukan pemeriksaan, apabila ternyata pegawai tersebut melakukan beberapa pelanggaran disiplin, PNS yang melanggar tersebut hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat. Jadi misalnya dia melakukan 3 pelanggaran sekaligus. Dari 3 pelanggaran ini dilihat jenis pelanggaran mana yang mempunyai hukuman paling berat, dan hukuman terberat itulah yang akan dijatuhi kepada dia, tidak tiga-tiganya. Lalu yang kedua, PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama, jadi dia mengulangi kesalahan yang sama, dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan. Lalu yang ketiga, apabila PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 kali, PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin 2 kali atau lebih untuk satu jenis pelanggaran disiplin. Penyampaian hukuman disiplin yang dengan keputusan pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menghukum. Yang kedua, keputusan disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan, serta tembusannya harus disampaikan kepada pejabat instansi terkait. Yang ketiga, penyampaian keputusan hukuman disiplin akan dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan tersebut ditetapkan. Dan yang terakhir, dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, maka keputusan akan dikirim kepada pelanggar yang bersangkutan. Tahap selanjutnya ada upaya administratif. Jadi pelanggar atau orang-orang yang melakukan tindakan indisipliner itu bisa melakukan upaya administratif. Yang pertama, dia bisa mengajukan keberatan, dan yang kedua bisa melakukan banding administratif. Nah, yang pertama keberatan. Keberatan ini diatur dalam pasal 34, 35, 36, 37 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010. PP 53 Tahun 2010. Nah, yang pertama, keberatan ini hanya dapat dilakukan terhadap jenis hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun dan penundaan penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Yang kedua, keberatan ini diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menghukum disertai alasan keberatan dan tembusannya kepada pejabat yang menghukum. Yang ketiga, keberatan akan diajukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai dari tanggal keputusan hukuman disiplin diterima. Lalu yang keempat, pejabat yang menghukum memberikan tanggapan paling lama 6 hari kerja sejak menerima tembusan keberatan. Yang kelima, atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan dalam jangka waktu 21 hari
sejak orang tersebut menerima surat keberatan. Jadi sejak pejabat tersebut menerima surat keberatan. Dalam hal tidak ada keputusan setelah lebih dari 21 hari, maka keputusan hukuman disiplin batal demi hukum. Lalu selanjutnya, apabila pejabat sebagaimana nomor 4 tadi, di poin B tadi, tidak memberikan tanggapan, maka atasan pejabat yang berwenang mengambil keputusan berdasarkan data yang ada. Lalu, atasan pejabat yang berwenang hukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum. Yang terakhir, keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum bersifat final dan mengikat. Lalu ini adalah tahap-tahap yang akan dilakukan ketika seseorang mengajukan banding administratif. Yang pertama, banding administratif ini diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan tembusannya kepada pejabat yang menghukum. Lalu, banding administratif ini hanya dapat dilakukan terhadap jenis hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat pembina kepegawaian dan gubernur selaku wakil pemerintah. Yang ketiga, gaji tetap dibayarkan dalam hal pegawai tetap melaksanakan tugasnya sebagai seorang PNS. Yang terakhir, banding administratif ini penentuannya dapat tidaknya pegawai melaksanakan tugas menjadi kewenangan pejabat pembina kepegawaian dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja. Ketentuan terhadap pegawai yang sedang mengajukan upaya administratif. Yang pertama, PNS yang mengajukan keberatan atau banding administratif ini tidak diberikan kenaikan pangkat. Selain itu, dia juga tidak akan diberikan kenaikan gaji berkala, sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, ketentuan kedua, apabila keputusan pejabat yang berwenang menghukum dibatalkan, maka dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala. Jadi kalau misalnya keputusan pejabat yang berwenang itu dibatalkan, dia bisa jadi naik gaji atau pangkat gitu. Lalu yang ketiga, PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif tidak dapat disetujui untuk pindah instansi. Nah, sekian pemaparan dari kelompok ini. Jika ada yang kurang atau teman-teman mau bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Silakan dilanjutkan sesi tanya jawab. Baik, karena presentasi dari kelompok 2 sudah selesai, sekarang kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand ya. Nah, kayaknya udah ada 4 orang nih yang udah ingin antusias bertanya. Yang pertama tadi saya lihat kayaknya oleh Ida Salsabila ya. Baik, oleh saudara Ida, pertanyaannya bisa diutarakan. Baik, terima kasih. Saya Ida Salsabila, absen 17, ingin bertanya. Tadi kan di slide itu dijelaskan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan dengan hukuman pidana penjara singkat 2 tahun dengan tidak berencana. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apakah terdapat syarat atau kriteria yang menjadi pertimbangan keputusan apakah PNS tersebut akan diberhentikan dengan hormat atau tidak memberhentikannya?
Lalu apabila ternyata PNS tersebut tidak diberhentikan, apakah nantinya terdapat hukuman disiplin tertentu untuk PNS tersebut? Terima kasih. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Sekarang kita lanjutkan. Tadi yang nanya lagi siapa ya? Oh, ini. Saudara Inkana Afra. Untuk saudara Inkana Afra, silakan. Nama saya Inkana Jaya 19. Izin bertanya kepada kelompok 5 terkait dengan pemberhentian PNS. Kenapa PNS yang diangkat menjadi pejabat negara, terus misal menjadi menteri, statusnya sebagai PNS itu diberhentikan sementara. Kemudian jika masa jabatannya itu sudah berakhir, status PNS-nya itu akan kembali aktif lagi. Namun berbeda halnya jika seorang PNS itu yang ingin mencalonkan dirinya itu menjadi pemimpin negara atau daerah, misal menjadi presiden atau bupati atau gubernur, dia itu harus mengajukan pengunduran diri atau diberhentikan secara tidak hormat. Nah, kalau menurut kelompok 2, kenapa ada perbedaan? Nah, seperti itu. Kenapa yang satu itu diberhentikan sementara, sedangkan yang satu itu harus mengundurkan diri, padahal sama-sama menjadi pejabat negara. Baik. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini akan saya tampung dulu untuk dipilihkan dari kelompok 2. Maka tadi lanjutnya yang bertanya itu siapa? Furqon. Baik, saudara Furqon, dipersilakan untuk bertanya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Furqon, absen 19, izin menyampaikan pertanyaan. Saya menanyakan bahwa terkait jabatan ASN tadi, kan dijelaskan bahwa ada 3 kategori, yaitu ada jabatan administrasi, fungsional, dan pimpinan tinggi gitu. Tapi di slide-slide berikutnya itu juga ada, kalau nggak salah terkait hukuman tadi, itu juga ada pejabat struktural gitu di dalam struktur ASN. Nah, itu mungkin perbedaannya gimana, dan kalau mungkin emang sama, dia itu diklasifikasikan sebagai apa gitu pejabat struktural ini. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Furqon. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan dari saudara Putri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizkia Rahab, absen 24. Di sini saya ingin bertanya tentang pemberhentian PNS. Misalnya ada PNS yang ingin berhenti dari PNS dengan keinginan sendiri, tetapi dia setelah berhenti atau sebelum berhenti itu punya keinginan untuk menjadi anggota atau pengurus partai politik. Jadi dari kasus itu dia diberhentikan dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang terakhir dari saudara Dian Melvi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di awal tadi di bagian overview yang pertama itu kan ada 3 kategori, yaitu ASN, PNS, sama P3K. Nah, lalu selama PKL kemarin saya juga mengenal yang namanya PPNPN, pegawai pemerintahan non pegawai negeri. Yang ingin saya tanyakan itu apa perbedaan antara PPPK, yaitu pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak, dengan PPNPN tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk dari kelompok 2 sendiri, silakan apabila ada yang ingin menjawab pertanyaan dari salah satu dari kelima teman tersebut, silakan. Izin mencoba menjawab pertanyaan dari Ida tadi, Pak. Mengenai PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena
dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Nah, dalam peraturan BKN nomor 3 tahun 2020 ini mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria yang PNS ini tidak diberhentikan sebagai PNS. Yaitu pertama kriterianya yaitu perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung itu tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS tersebut. Yang kedua, mempunyai prestasi kerja yang baik. Prestasi kerja yang baik ini dilakukan penilaian selama 2 tahun belakangan ini. Nah, terus yang ketiga, kriteria yang ketiga, tidak mempengaruhi lingkungan kerja telah diaktifkan kembali, dan yang terakhir tersedia lowongan jabatan. Nah, untuk PNS yang tidak diberhentikan tersebut, jika diaktifkan kembali, maka akan berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, selama yang bersangkutan tersebut menjalani pidana penjara, maka tetap berstatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS. Yang kedua, penghentian hak kepegawaian yang bersangkutan terhitung sejak akhir bulan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu selama menjalani pidana penjara sampai dengan pengaktifan kembali sebagai PNS. Nah, pengaktifan kembali sebagai PNS ini dilakukan apabila tersedia lowongan jabatan. Contoh dari kasus ini, misal ada seorang PNS yang sedang beristirahat di rumahnya. Nah, ternyata tetangganya itu sedang menyetel musik dengan suara yang begitu keras sehingga mengganggu istirahat PNS tersebut. Karena merasa terganggu, PNS tersebut itu mencoba mendatangi tetangganya dengan penuh emosi dan mengutarakan ancaman untuk membakar rumahnya gitu, misalnya seperti itu. Nah, ternyata tetangganya tersebut itu tidak terima dan melaporkannya kepada pihak berwajib. Nah, setelah dilakukan proses, ternyata PNS tersebut dipidana dengan penjara 1 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pidana tersebut dilakukan tidak berencana. Maka dalam hal ini, karena pidana yang dilakukan tersebut tidak berencana dan hukumannya kurang dari 2 tahun, maka yang bersangkutan atau PNS tersebut itu tidak diberhentikan sebagai PNS sepanjang masih ada lowongan jabatan. Begitu udah. Apakah sudah jelas atau masih bingung? Baik, sudah jelas terkait dengan pertanyaan tadi. Terima kasih. Baik, selanjutnya dipersilakan dari kelompok 2 apabila ada yang ingin menjawab lagi. Permisi, saya Idayu Pratnagiswari akan menjawab pertanyaan dari Inkana Afra. Sebelumnya saya akan ulang pertanyaannya terkait mengapa PNS yang diangkat menjadi pejabat negara atau anggota lembaga non-struktural itu diberhentikan sementara. Sedangkan kalau dia mencalonkan diri menjadi pemimpin negara atau daerah, dia justru diberhentikan secara tidak terhormat sebagai PNS. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, disebutkan salah satunya yakni setiap pengangkatan PNS menjadi pejabat negara harus diberhentikan sementara tanpa kehilangan status sebagai PNS, kecuali bagi PNS yang ditetapkan sebagai calon pejabat negara yang saat proses pengangkatannya itu melalui pemilihan seperti gubernur, bupati, dan lain-lain, maka PNS tersebut harus diberhentikan terlebih dahulu dari PNS. Dari poin pernyataan tersebut, menurut kelompok 2, tanpa pemilihan dan melalui pemilihan. Ketika PNS itu menjadi pejabat negara tanpa melalui pemilihan, maka dia tidak diberhentikan. Jadi dia hanya diberhentikan sementara karena PNS tersebut kan tidak dipilih. Berarti kalau
PNS itu kan istilahnya harus netral, harus memiliki netralitas dalam dunia politik. Ketika dia menjadi pejabat negaranya itu tanpa dipilih, berarti kan dia secara langsung tidak terlibat dalam dunia politik, sehingga hal tersebut tidak melanggar larangan dari PNS. Namun apabila pejabat negara itu mencalonkan diri dan dia nantinya dipilih melalui pemilihan umum, misalkan pemilu atau pilkada, berarti kan nanti dia akan terlibat dalam melanggar dari larangan PNS, salah satunya yaitu yang terkait netralitas, sehingga dia harus mengundurkan diri dari PNS atau diberhentikan secara tidak terhormat sebagai PNS. Begitu jawabannya. Kira-kira menurut Afra apakah sudah jelas? Saya tambahin Mbak Ida. Oh, Saya tambahin baik. dikit. Baik, Pak. Nah, jawabannya benar. Jadi logikanya pada saat kita ditunjuk menjadi pejabat negara, itu kita memang open bidding, tapi itu merupakan tugas negara. Misalnya kita ditunjuk jadi komisioner, kemudian kita ditunjuk menjadi atase atau perwakilan duta besar. Itu memang biasanya kalau sekarang itu kita ada open bidding, kemudian para PNS itu mendaftar, kemudian pada saat terpilih beliau akan dibebaskan sementara dari jabatannya. Artinya, kenapa dibebaskan sementara? Pada saat selesai masa jabatan itu, beliau akan kembali lagi menjadi PNS. Nah, berbeda jika dia ikut kontestasi politik. Kalau ikut kontestasi politik, itu dia mendaftarkan diri dan dia memang dengan sadar dia mau ikut di proses politik. Nah, masalah independensi ASN itu yang dijaga sebenarnya, seperti yang Mbak Ida sampaikan. Kemudian, apakah orang yang ikut kontestasi politik itu pasti diberhentikan tidak dengan hormat? Tidak. Tergantung dari sekuennya. Kalau misalnya, kasusnya misalnya saya berencana tahun depan saya ingin saya ingin menjadi bupati misalnya, ikut kontestasi bupati di daerah saya. Yang saya lakukan adalah, kalau saya tidak mengajukan secara sadar mengundurkan diri, berhenti atas permintaan sendiri, ya berarti nanti saya langsung maju, kemudian nanti ada pemeriksa, kemudian saya pada saat maju itu ternyata saya masih berstatus sebagai PNS, dalam kondisi itulah saya melanggar independensi saya sebagai ASN dan saya dihukum diberhentikan tidak dengan hormat. Tapi pada saat saya sebelum mendaftar kontestasi itu, saya mengajukan permintaan berhenti, itu maksudnya ke pemberhentian dengan hormat dengan permintaan sendiri. Silahkan dilanjut, Mbak. Semoga. Baik, Pak. Terima kasih atas masukannya. Menurut Alfred, kira-kira sudah jelas jawabannya? Jelas. Terima kasih. Baik. Lanjut, Dika. Oke, baik. Terima kasih atas Bapak dosen atas penjelasan rincinya ya. Nah, soal ini kita lanjutkan lagi dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Putri. Bisa saya rangkum, pertanyaannya itu adalah, misalnya ada PNS yang ingin berhenti dari PNS dengan keinginan sendiri, tetapi dia setelah berhenti, dia menjadi anggota atau pengurus parpol. Dari kasus itu, pemberhentiannya itu bisa dikatakan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Nah, menurut kelompok kami, dan setelah mendapatkan penjelasan dari Bapak dosen tadi, kita bisa simpulkan bahwa PNS tersebut masih tergolong dalam pemberhentian secara hormat dengan keinginan sendiri, karena waktu dia menjabat jadi PNS itu dia masih mempunyai keinginan atau cuma punya niat, belum sampai menjalankan beneran. Apabila kalau dia sudah menjalankan beneran, maka dia itu sudah masuk sebagai larangan PNS. Jadinya kalau ini cuma niat aja, jadi masih bisa dikatakan itu tergolong pemberhentian dengan hormat dengan keinginan sendiri. Baik, ini dari kelompok kami. Bagaimana atas tanggapan Saudara Putri? Sudah jelas. Terima kasih, Dika. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Ada
masih ada 2 pertanyaan lagi nih. Yuk, siapa yang mau jawab dari kelompok 2? Saya menjawab pertanyaannya Diana Alfi. Jadi tadi pertanyaannya itu adalah PPNPN itu pegawai pemerintahan pegawai pemerintahan non pegawai negeri ini apa bedanya dengan PPPK seperti itu ya? Langsung ya. Saya jawab aja langsung. Jadi PPNPN atau pegawai pemerintahan non pegawai negeri ini adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lainnya yang dibayarkan oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, meliputi yang pertama PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang kedua staf khusus, yang ketiga komisioner, yang keempat dokter atau bidan, yang kelima dosen atau guru tidak tetap, yang keenam satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan lain-lain, dan yang ketujuh pegawai non pegawai negeri lainnya. Jadi bedanya itu kalau PPPK itu bagian dari PPNPN. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Ya, makasih Heli atas penjelasannya. Baik, kita lanjutkan lagi pertanyaan yang terakhir. Silakan Saudara Anissa. Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Furqan tadi. Untuk pertanyaannya tadi mengenai jabatan struktural dan juga jabatan yang sekarang sedang berlaku. Jadi menurut PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, jadi peraturan ini mengatur mengenai manajemen PNS. Dan peraturan ini telah mencabut salah satunya mengenai pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. Jadi di dalam PP ini jabatan PNS itu dibagi menjadi 3, yaitu jabatan administrasi, kemudian jabatan fungsional, dan juga jabatan tinggi. Ya, jabatan pimpinan tinggi, kemudian jabatan administrasi, dan juga jabatan fungsional. Jadi untuk jabatan strukturalnya itu sudah dicabut, digantikan dengan jabatan-jabatan ini. Begitu kurang lebihnya. Furqan. Iya, oke. Terima kasih jawabannya, Anissa. Jika ada yang ditambahkan, Pak, kalau misalkan ada salah atau gimana. Makasih, Pak. Tadi tentang apa? Sorry, aku lagi sambil aku skip tadi. Skip sedikit. Apa? Mengenai Sorry. ini jabatan struktural, Pak. Kenapa? Ya, untuk saat ini kan PP 11 tahun 2017 mengenai manajemen PNS kan jabatan itu dibagi menjadi 3, jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, serta jabatan fungsional. Nah, di PP itu kan juga mencabut salah satunya itu pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. Jadi menurut kelompok kami jabatan PNS ini hanya ada 3 ini untuk pelaksanaannya. Gitu, Pak. Ya. Ini apa namanya? Ini pas azan ya. Tapi aku jawab, nanti habis itu kita break sebentar ya. Aku izin break mungkin 10 menit ya. Aku mau sholat sebentar. Cuman intinya gini, memang kalau zaman dulu itu namanya ada pejabat struktural, ada pejabat fungsional. Hanya ada 2 terminologinya. Dengan adanya Undang-Undang ASN ini, terminologi pejabat struktural itu diubah menjadi pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional. Nah, sebenarnya hanya penamaan saja yang berbeda. Kalau kita bicara pejabat struktural itu struktural eselon 4, struktural eselon 3, struktural eselon 2, struktural eselon 1. Struktural eselon 1, struktural eselon 2, setara dirjen dan direktur itu menjadi jabatan pimpinan tinggi. Kemudian struktural eselon 3 dan eselon 4 itu menjadi jabatan pengawas dan administrator. Jadi hanya perbedaan terminologi aja. Gitu ya. Aku boleh izin sholat sebentar ya. Teman-teman juga kalau mau sholat, kita break sholat dulu ya, 10 menit ya. Oke?
Baik, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Yuk, kita mulai lagi. Moderatornya masih sudah balik atau belum nih? Nah, Mas Andika, silakan. Baik, kita lanjutkan acara kita selanjutnya. Setelah kita melakukan istirahat, kayaknya teman-teman udah siap nih melakukan kuis. Kuisnya soalnya ada semua kok di PPT sebenarnya. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, saya izin share screen dulu ya. Pertanyaan semua udah dijawab, Mas? Kalau untuk pertanyaan sudah semua, Pak. Oke, lanjut kuis. Baik, teman-teman bisa mengakses link berikut www.kahoot.it dan memasukkan game pin itu 405 2530. Jangan lupa share sound-nya ya. Share sound-nya jangan Oh, lupa. baik, Pak. Pastiin dulu kalau belum ya ditutup dulu share-nya.
Ini kurang 1 orang, Mas Yan. Masih 23. Kurang 1 lagi, kita tunggu 1 menit ya. Baik, Pak. Nah, kayaknya udah lengkap nih. Yuk kita teman-teman persiapan.
Wah, selamat teman-teman atas partisipasinya. Jangan menyerah untuk bagian apabila masih ada yang kecepatan atau masih ada kendala jaringan. Nah, dan selamat buat teman-teman yang telah menduduki top klasemen 3 teratas.
Oke teman-teman, karena acara sesi kita sudah selesai dan dengan berakhirnya quiz kita ini merupakan penutup dari salah satu presentasi kelompok 2. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, apabila masih ada jaringan lemot atau penyampaian kuis yang terlalu cepat atau gimana, mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sorry. Banyak gangguan ya kalau di rumah aku. Jadi, udah? Cukup? Ada pertanyaan lagi nggak? Saya buka satu sesi deh, pertanyaan. Kalau masih ada. Tentang tugas. Ada pertanyaan nggak tentang tugas? Sudah dibaca belum? Coba, Mas, dibuka LMS-nya deh. Kelompok penyaji tolong buka screen. Saya mau jelasin tugasnya sebentar aja. Jadi tugasnya itu sebenarnya sama. Jadi tugasnya adalah teman-teman mencoba mengimplementasikan PP 53. Jadi teman-teman itu menjadi seorang atasan langsung. Kemudian teman-teman menemui bawahannya itu ternyata di tersangka gitu ya. Ini posisinya itu dia sudah terpidana karena statusnya itu berkekuatan hukum tetap. Sudah, jadi dokumen yang ada nanti dokumen pengadilan. Teman-teman kalau belum pernah baca ya itu contoh putusan pengadilan tipikor itu seperti itu. Itu salah satu cabang kasus dari kalau teman-teman tahu korupsinya Sekjen ESDM waktu itu. Namanya Pak Wayono Karno. Coba lihat di pertemuan 3 terus ke bawah. Bawah terus. Nah, studi kasus. Oke, langsung dibuka aja file Word-nya. Oke, di file Word itu saya jelaskan kronologis atau posisi kondisinya secara singkat, tapi ada beberapa putusan, amar putusan atau bagian dari putusan yang sudah saya masukkan di sana. Cuman kalau teman-teman mau lihat putusannya secara lebih lengkap, bisa ada linknya ya, silahkan di-download di sana. Coba dibuka. Jadi itu posisinya teman-teman jadi atasan langsung. Dari atasan langsung kemudian kan punya tugas untuk memeriksa bawahannya. Nah, teman-teman sudah belajar PP 53, kira-kira dalam konteks PP 53 itu dia melanggar pasal mana saja. Kemudian setelah melanggar pasal mana saja, nanti teman-teman bisa memutuskan akhirnya dia dihukum apa menurut teman-teman sebagai atasan langsung. Ini putusan lengkapnya, ada linknya di sana, sumber norma hukumnya sudah ada, kemudian ilustrasi kasusnya itu ada di lampirannya. Nah, pertanyaannya adalah, pertama adalah teman-teman bikin dulu alur pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin menurut PP 53. Sudah ada di slide, saya lihat tadi. Kemudian tinggal itu mau model deskripsi atau mau digambar ulang terserah. Kemudian yang kedua, melakukan analisa pelanggaran terhadap rekomendasi hukuman disiplin yang dijatuhkan. Jadi posisinya orang ini tuh sudah terpidana, tapi belum dihukum secara disiplin. Jadi dia itu posisinya sudah diputus pengadilan, tapi dia dihukum baru mau diproses disiplinnya. Nah, dalam proses disiplin itu bukan hanya langsung pemberhentian tidak dengan hormat karena dia sudah terpidana ya. Tapi teman-teman coba lihat posisi dia itu sebagai apa, dia itu siapa, kewenangannya itu apa, kemudian dia itu melakukan kesalahan apa saja. Dari inventarisasi kesalahan itu, teman-teman baru lihat pasal apa saja yang dilanggar dari Bapak ini nih, Pak Hendra ini. Baru setelah pasal yang dilanggar itu apa saja, di PP 53 itu ayat berapa saja, pasal
Misalnya pasal 4 angka 8 misalnya menerima sesuatu dari pihak yang berhubungan dengan jabatan misalnya. Atau pasal berapa gitu terserah. Itu dikumpulkan baru nanti teman-teman berdasarkan pertimbangan teman-teman kira-kira hukuman yang pantas apa. Gitu. Ada pertanyaan? Ini beberapa potongan dari putusan pidananya. Potongan dari putusan pidananya nanti teman-teman tahu posisinya dia itu adalah salah satu pejabat pengadaan yang sebenarnya dia punya tugas apa. Teman-teman harus baca tuh tugas pejabat pengadaan itu apa. Baru setelah itu dia karena melakukan fakta-fakta ini dia melanggar apa. Jadi kalau di putusan itu ini sudah bagian kesimpulan. Jadi di sini adalah saksi pernah melihat, ini keterangannya. Keterangan saksi, dia ngaku pernah ngapain, dia itu ketua panitia pemeriksa penerima hasil pekerjaan, tugasnya apa, kemudian dia melaksanakan kegiatan apa, sebagai panitia pekerjaan itu dia ngapain saja. Gitu. Jadi dari sana teman-teman bisa lihat perbuatan dia ini melanggar PP disiplin yang mana saja. Oke, ada pertanyaan? Saya Pak, izin bertanya. Izin konfirmasi Pak, berarti di soal nomor 1 dan 2 itu objeknya Pak Hendra ya Pak? Ya. Lalu nanti dijawabnya tuh di Word terus di add submission ya Pak? Ya, betul. Baik Pak, terima kasih. Iya. Ada lagi? Mana aku udah? Ditutup aja dulu Mas. Ada lagi? Kita nggak sempat main ya. Waktunya udah overtime. Gara-gara kelompok, besok lagi kelompok jangan lama-lama presentasinya. Ya. Jadi kita punya waktu. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Sampai ketemu. Oh ya, untuk submission-nya saya tutup sampai hari Selasa ya. Jadi mulai hari ini silahkan di input, nanti saya edit paling terakhir hari Selasa jam 12.00. Ya, jam 24 ya, jangan Selasa malam. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, bagi yang Muslim, silahkan mencari takjil dan buka puasa. Terima kasih. Kita tutup kuliah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak. Ya. Izin mengingatkan Pak. Portal. Oh, tutup portal ya? Ya Allah. Iya, Pak. Sebentar. Portal ya. Enaknya di rumah tuh gini kan. Kita sama anak. Ini karena aku udah keluarin karena udah selesai ya. Kuliahnya ya. Enggak ada, udah tertutup otomatis kayaknya nih Mas. Ya Mas, ini udah tertutup. Halo Ade. Oh ya, ini tutup kuliah ya. Oke. Ya. Oke, dadah dulu. Dadah sama kakak-kakak. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.